didatengin oleh Pak Kabid penyuluhan dari Dispeta, lalu ada Pak Tukiman dari KJF, dan juga ada Pak Tri dari Kepala BPP kita. Nah, ada kami Mbak. Iya. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu sekalian, sehat? Iya tuh, saya lihat dari pertemuan 2 minggu lalu Pak Rudi kayaknya badannya makin lemu kayaknya itu. Kalau Bu Yepi kayaknya makin singkat mau nyanyiin Bu Reta. Iya, baik. Iya. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya Bapak Ibu ya. Takutnya bapak-bapaknya buru-buru mau pulang ini. Baik, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kali ini Tia kebetulan yang bertugas di Trimurjo ini akan membahas tentang pemanfaatan pekarangan. Nah, kenapa nih pemanfaatan pekarangan? Nah, jadi pemanfaatan pekarangan ini itu untuk cegah krisis pangan, dan ini merupakan salah satu program pemerintah khususnya di pandemi COVID-19 ini. Ya seperti kita ketahui ya, nggak tahu ini sampai kapan selesainya. Yang kasihan tuh anak sekolah. Kayaknya tuh kalau saya ngajarin anak di rumah itu, aduh darahnya kayaknya semakin cepat naiknya gitu loh ya. Karena anak-anak belajar di rumah dengan belajar di sekolah itu beda pinternya pasti itu. Nah, mudah-mudahan semua ini cepat berakhir ya. Ibu-ibu ini bapak-bapaknya ikut, takut ibu-ibu KWT-nya hilang ya. Sampai didampingi nih loh ibu-ibu KWT-nya. Iya, biar semangat ya. Nah, dengan cegah krisis, iya betul Pak. Nah, dengan cegah krisis pangan ini kan, kenapa kita harus cegah krisis pangan? Karena pastinya ada ancaman. Ancamannya apa ya? Krisis pangan itu semua harga-harga bahan pokok semakin mahal. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, untuk itu kita harus pemanfaatan pekarangan. Nah, ini termasuk kegiatan pekarangan pangan lestari atau biasa disebut P2L Bapak Ibu. Nah, tujuannya itu tidak hanya untuk membantu kebutuhan pangan di tingkat keluarga, tapi itu bisa mengurangi pengeluaran dan juga nantinya bisa menambah pendapatan keluarga. Nah, tentunya ini harus dikelola secara maksimal. Kalau nggak maksimal ya nggak bisa juga menambah pendapatan. Nah, mungkin nggak? Mungkin, Bu. Apalagi saya melihat Bapak Ibu di sini, yakin dah 100% bisa. Nah, kita bisa menanamnya itu seperti tanaman pangan, hortikultura, atau bisa berternak. Nah, pangannya beragam, gizinya seimbang, aman, orang nanam sendiri aman ya. Nah, terus juga jika prosesnya berhasil, terus kita lakukan terus-menerus, prosesnya berhasil, itu kan bisa menambah pendapatan, bener ya? Nah, karena kecukupan gizi keluarga itu pemenuhannya dipenuhi dari tanaman dan sayuran yang kita petik dari lahan sendiri. Nah, contoh di kemarin itu saya hari Senin kalau nggak salah, itu makan di depan Pahlawan sini, nggak jauh dari Pahlawan depan. Itu saya ngeliat di menu ada es markisa. Nah, saya pikir, saya memang senang markisa, kayaknya seger nih, baru baca aja udah seger ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi saya tuh nggak, di luar ekspektasi saya pikir ya mungkin dari sirup gitu kan, atau dari apalah. Ternyata kok si penjualnya ini ke belakang saya, ternyata petik markisa. Nah, saya lihat langsung di belakang saya, di samping-samping itu memang markisanya bergantungan gitu kan. Wah, kata saya, ternyata ini seger banget, benar-benar langsung dipetik sendiri. Nah, menurut saya ini adalah pemanfaatan, contoh pemanfaatan pekarangan yang bisa jadi lahan usaha. Unik loh ini. Apalagi saya di Bandar Lampung nih domisilinya Bapak Ibu ya. Nggak ada kayak gini. Dan saya yakin di kabupaten pun gak semuanya banyak kayak gini. Mungkin hanya ya 1-2 lah dari 10 ya gitu ya. Nah, sebenarnya jenis pemanfaatan pangan ini banyak ya, bisa dari nanam sayuran kangkung, sawi, bayam, terong gitu kan, bahkan beternak
ayam petelur mungkin ya. Contoh nih, kita di rumah punya ayam petelur ya 3-4 misalnya gitu ya. Nah, kita ternak tuh, kan ada telurnya. Nah, lalu telurnya itu kan bisa kita makan ya, bisa kita konsumsi kan. Atau mau ditetesin boleh, biar ayamnya semakin banyak ternaknya. Nah, terus kalau mau makan daging ayam, potong aja ayamnya, tapi jangan dihabisin. Nanti nggak bisa bertelur lagi ayamnya kalau dihabisin. Ya Bu Yeti ya? Oh iya. Nah, lalu Ya, potong. cukup. Belum selesai.